Assalamualaikum, apa kabarnya sahabat semua? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan kebahagiaan, dan diberikan kenyamanan hingga bisa terus senderan sambil dengerin alur film dari Bakesahan. Hari ini Bakesahan mau merekomendasikan sebuah film yang rilis pada tahun 2011. Film berjudul Sunny menceritakan tentang sebuah persahabatan yang tergabung dalam sebuah geng bernama Sunny. Ketika dewasa, mereka semua berpisah satu sama lain dan menjalani kehidupannya masing-masing. Akan tetapi salah seorang di antara mereka didiagnosa terkena penyakit kanker. Ia pun menyampaikan keinginan terakhirnya agar geng Sunny bisa kembali dipertemukan setelah sekian lama. Akankah keinginannya itu bisa segera terwujud? Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai ceritanya sekarang. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang ibu rumah tangga yang sedang beraktivitas di pagi hari. Wanita tersebut bernama Im Nami. Dialah yang akan menjadi tokoh utama dalam cerita ini. Nami mempunyai seorang ibu yang sedang dirawat di rumah sakit. Ketika hendak pulang, Nami melihat seorang pasien yang tengah kesakitan. Ia pun melihat nama pasien tersebut dan merasa pernah melihatnya. Keesokan harinya, ia pun mencoba masuk ke kamar pasien tersebut karena penasaran. Pasien tersebut kemudian menyapanya, dan Im Nami terlihat bahagia karenanya. Wanita itu bernama Ha Chunhwa. Dia adalah sahabat dekat Im Nami ketika masih SMA. Chunhwa menjelaskan kepada Nami jika ia terkena penyakit kanker dan hanya akan bertahan selama 2 bulan. Ia pun membuat sebuah permintaan kepada Nami agar bisa melihat geng Sunny sebelum ia meninggal. 너 보니까 보고 싶다. 기 전에 꼭 한번 보고 싶다. Kembali ke masa lalu. Ini merupakan hari pertama Nami masuk ke sekolah. Ia merupakan murid pindahan dari sekolah asalnya yang berada di Provinsi Jeolla. Nami pun memperkenalkan diri di depan kelas. Setelah mendapat tempat duduk, ternyata ia diganggu oleh teman sekelasnya. 꼬막나는 동네고. 너 저 앞에 있는 애랑 자리 선생님이 여기 앉으라고 했는데. Akan tetapi datanglah seorang gadis menolongnya. Yap, dia adalah Ha Chunhwa, dan mereka pun akhirnya berteman. 하춘아. 반갑다 나미. Perkenalkan, mereka adalah geng terkuat yang ada di sekolah. Ha Chunhwa, Jangmi, Jinhae, 너 주댕이가 자유분방하구나. Geumok, Bokhae, 생활 상징 미스 중률. dan Suji. Im Nami kembali ke sekolah lamanya dan bertemu dengan wali kelasnya. Ia pun akhirnya bisa mempertemukan Jangmi dan Chunhwa di rumah sakit. 아 근데 무지개 반사다. 그냥 딱 튀어나가는 거 봤어? 어? Kemudian mereka berdua pergi ke kantor detektif swasta agar bisa menemukan anggota yang lain. 아, 집사람이 빨래를 우리 그때 완전 개구. 자연스러운 만남 준비했는데 이게 아주 잘 맞고 참. Kembali ke masa lalu. Sepulang sekolah, mereka pergi ke sebuah tempat untuk berkelahi dengan geng lain. 먼저 왔네 씨발. 어? Im Nami yang baru pertama kali ikut merasa ketakutan dan bersembunyi di belakang. Akan tetapi di tengah perkelahian tiba-tiba Im Nami seperti kerasukan. 관절들을 확 들이다가 별채를 칵 쑤셔가지고 실패에 살았는데 내가 Geng musuh yang takut akhirnya melarikan diri tak karuan. Mereka pun berkumpul di rumah Jangmi dan disitulah Im Nami resmi menjadi anggota ke-7 dari geng mereka.
disangka, di sanalah Im Nami menemukan pria idaman hatinya. Jinhee akhirnya ditemukan. Mereka pun memintanya untuk bertemu dengan Chunhwa. Mereka pun pergi bersama ke rumah Gum-ok yang sudah diketahui lokasinya. Gum-ok terlihat layaknya ibu rumah tangga biasa. Akan tetapi, ia selalu diremehkan oleh mertuanya karena tidak bekerja dan hanya di rumah saja. 얘들아, Gum-ok akhirnya tidak bisa menemui Chunhwa dan hanya menitip uang untuknya. 만나자. 그럼 조심해서 가. Di malam harinya, Nami mendapati wajah anaknya yang lebam. Ia pun mendapati anaknya tengah dibully oleh siswa lain ketika menjemputnya. Nami, Jangmi, Jinhee, dan Chunhwa akhirnya berkumpul di suatu tempat. Mereka pun membalas dendam dan membuat mereka semua jera. Kembali ke masa lalu, Nami yang tengah terpikat oleh Junho diam-diam pergi mengikutinya. Hal itu pun akhirnya diketahui oleh Junho. Nami yang malu-malu kemudian pergi keluar bar untuk menenangkan hatinya. Tak disangka, ia bertemu dengan geng musuh di sana. Ia pun dibully habis oleh mereka. 구역이라고. 이런 씨발. 이런 씨발. 야. 다시 잡아 다시. Tiba-tiba, Junho pun datang untuk menyelamatkannya. 이쁘게 해줄게. 괜찮아? Ia pun akhirnya diantar pulang oleh Junho, dan rasa cintanya kini semakin mendalam. Keesokan harinya, mereka pun kembali bertemu. Di tengah aksi masyarakat pro-demokrasi melawan militer pemerintah, mereka pun berkelahi sepuas hati mereka. Beberapa waktu berlalu, mereka kini melatih sebuah tarian untuk tampil di acara festival sekolah. Tiba-tiba Suji terlihat marah melihat kelakuan Nami. 써니건 씨발이건 니들. Nami pun meminta maaf dan menanyakan alasannya. Ternyata Suji marah terhadap Nami dikarenakan ia memiliki seorang ibu tiri yang asalnya sama dengan Nami, yaitu Provinsi Jola. Mereka pun akhirnya minum bersama dan berbagi perasaan satu sama lain. Hingga akhirnya mereka pun berbaikan dan menangis bersama. Nami dan Jangmi akhirnya menemukan keberadaan Bukhi. Keadaannya terlihat sangat menyedihkan. Nami pun membujuknya untuk mencari pekerjaan lain. Bukhi akhirnya menangis karena tak tahan akan kehidupan yang dijalaninya. Nami kembali menjenguk Chunhwa dan ia pun diberikan sebuah VCD olehnya. Nami mencoba memutar VCD tersebut yang berisi sebuah pesan untuk diri mereka di masa depan. Chunhwa berpesan bahwa ia adalah ketua terbaik yang telah membimbing rekannya. Jangmi berpesan jika ia akan sukses menjalani operasi plastik dan menjadi cantik. Jinhee berpesan jika ia akan berhasil membuat kamus bahasa Makian. Gum-ok berpesan jika ia akan berhasil menjadi penulis terkenal. Bukhi berpesan bahwa ia pasti akan menjadi Miss Korea dan dicintai oleh banyak orang. Suji yang cantik hanya menunjukkan pose modelnya. Dan Nami berpesan bahwa ia akan menjadi seorang pelukis dan penari yang hebat.
Nami pun bersedih karena ternyata kenyataan tidak sesuai dengan apa yang mereka impikan dahulu. Kembali ke masa lalu, gadis nakal di kelasnya mulai kembali mengganggu Nami. Nami pun mencoba kuat dan memintanya untuk bertemu di belakang sekolah. Akan tetapi gadis itu tidak datang seorang diri. Mereka pun mulai mengeroyoknya. 니도 시댁 간 거 모르지? 왜냐? Akan tetapi Suji yang sedang merokok melihat hal tersebut dan mengalahkan mereka semua. 보고 싶냐? 얼굴에 확 스크래치. Di waktu yang lain, mereka pergi berlibur bersama rombongan Junho. Diam-diam, Nami melukis Junho yang sedang menikmati pemandangan. Di malam harinya, ia pun mencoba untuk memberikan hasil lukisan tersebut. Akan tetapi langkahnya terhenti. Dan ia pun pulang dengan tangisan di wajahnya. Nami akhirnya mengetahui keberadaan Junho. Ia pun akhirnya menyerahkan lukisan yang tidak bisa ia serahkan ketika itu dan pergi dengan hati yang tenang. Festival sekolah pun dimulai. Nami yang masih merasa kesal terhadap Suji lantas pergi ke kantin untuk menghindarinya. Di sana, ia bertemu dengan gadis yang suka mengganggunya. Geng Sunny mendapat laporan bahwa Nami sedang diganggu. Tanpa pikir panjang, mereka pun bergegas mendatanginya. Chunhwa yang emosi langsung menghajarnya tanpa ampun. Tanpa sengaja, Suji berada di belakangnya. Wajah cantiknya pun kini telah terluka. Mereka pun akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Mereka pun berkumpul di depan rumah Suji karena mengetahui Suji yang berusaha untuk bunuh diri. Di sana mereka pun membuat sebuah janji bahwasanya suatu saat nanti mereka akan bertemu kembali dan menarikan tarian yang tidak bisa mereka tampilkan saat ini. 빨리 죽어도 Hachunhwa akhirnya meninggal. Satu persatu anggota Sunny kini kembali berkumpul, terkecuali Suji yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Mereka hanya bisa membuat pengumuman di koran dan berharap Suji bisa datang ketika melihat pengumuman tersebut. 시댁 눈치 안 보고 살지. 눈치 보고 사는 거. Seseorang akhirnya datang, dan itu bukanlah Suji, melainkan pengacara dari Hachunhwa. Sang pengacara kemudian membacakan surat wasiatnya. Hachunhwa meminta maaf karena telah menjadi ketua yang tidak bertanggung jawab. Ia berpesan bahwa Im Nami akan menjadi ketua Sunny selanjutnya. Jinhee akan menjadi wakil ketuanya. Ia pun mendaftarkan asuransi seluruh pegawainya kepada Jangmi. Ia juga memberi Gumok sebuah pekerjaan. Tak lupa, ia pun memberi sebuah apartemen kepada Bukhi. Ia pun memberi pesan terakhir, bahwasanya mereka harus menarikan tarian yang tidak bisa mereka tampilkan kala itu.
Oke guys, itulah tadi keseluruhan alur dari film Sunny. Sebuah persahabatan yang tak lekang oleh waktu. Janganlah mengabaikan yang lain ketika kita sukses. Dan janganlah bersembunyi ketika hidup kita payah. Karena seorang teman akan membuat kita menjadi lebih baik. Maka pergunakanlah waktu ini untuk bisa bersilaturahim dengan teman-teman lama kita. Terima kasih banyak buat sahabat semua yang sudah berkenan mendengarkan ceritanya. Jika ada kritik dan saran, jangan ragu-ragu, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.